Shalom The Warriors. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Yeremia 17 ayat 5-8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mungkin ayat ini sudah terlalu sering atau tidak asing dalam Bapak Ibu sendiri. Tetapi hari ini kita mau belajar beberapa hal pokok penting yang kita akan sama-sama diberkati dengan ayat firman Tuhan ini. Yang pertama dikatakan di ayat yang kelima tadi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bagian pertama ini begitu jelas dan sangat tegas bahwa tiap orang yang mengandalkan manusia akan dikutuki Allah. Ini firman Tuhan, bukan saya yang ngomong. Apa yang dimaksudkan dengan mengandalkan manusia? Yaitu menjadikan diri sendiri atau orang lain menjadi pusat pertimbangan atau pusat untuk mencari jalan keluar. Mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan pikiran sendiri tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Lalu apa yang terjadi ketika itu terjadi? Apa yang kita alami ketika kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri? Dikatakan di ayat ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ada konsekuensi dari mengandalkan manusia. Ada konsekuensi yang kita terima ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan saya tahu kita tidak mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau belajar lebih lagi. Di ayat ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang mau diberkati Tuhan. Amin. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya di sini diberkatilah orang yang datang di hadapan Tuhan, menjalin kedekatan yang sangat kuat kepada Tuhan. Setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita sudah tahu kemana kita pergi, kemana pengharapan kita pusatkan, yaitu kepada Tuhan. Nah lalu waktu kita mengandalkan Tuhan, hal apa saja yang kita peroleh? Apa yang kita peroleh saat kita mengandalkan Tuhan? Di ayat 8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah saudara, apa relevansinya dalam kehidupan kita? Mengapa Allah mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan manusia? Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, saat kita mengandalkan manusia, kita tahu
manusia dapat mengecewakan. Dan manusia hanya memiliki kemampuan yang terbatas. Seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita sudah memahami bahwa manusia dapat mengecewakan, bahwa manusia sangat terbatas, mengapa kita masih mengandalkan manusia dan bukan Tuhan? Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang memiliki kriteria untuk dapat diandalkan. Yang pertama, Tuhan selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah ingkar janji. Yang kedua, Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa, yang tidak ada yang dapat membatasi kemahakuasaannya. Dia sanggup menolong kita. Apapun saat ini yang menjadi persoalan kita, apapun yang kita hadapi saat-saat ini, mari andalkan Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Mari andalkan Tuhan, bukan kekuatan manusia. Karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan, yang sanggup memberikan jalan keluar. Saya Esther, Tuhan Yesus memberkati.